Halo Sobat Sejarah Asyik, Guten Morgen. Pernahkah Anda melihat film atau video dokumenter tentang tentara Jepang pada Perang Dunia II? Tentara Jepang diketahui memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kaisar dan negara. Mereka berperang dengan semangat Bushido dan menjunjung tinggi harga diri di atas segalanya. Tidak takut ataupun ragu dalam bertempur. Bahkan tentara Jepang lebih memilih mati bunuh diri daripada harus menyerah kepada musuh. Jarang sekali ditemukan kasus tentara Jepang yang sampai desersi atau berkhianat. Namun, tahukah Anda ada ribuan orang Jepang yang malah membela negara musuh, yaitu Amerika pada Perang Dunia II? Jauh sebelum Perang Dunia II terjadi, orang-orang dari kepulauan Jepang banyak yang datang ke Amerika dan menetap menjadi warga negara Amerika. Mereka hidup selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari etnis di Amerika. Kebanyakan dari warga Jepang ini tinggal di bagian pantai barat Amerika. Orang-orang Jepang ini hidup dengan damai sebagai warga negara Amerika sampai Perang Dunia II meletus di kawasan Asia Pasifik. Ya, Kekaisaran Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Serangan ini memberi pukulan berat bagi Amerika dan otomatis membuat Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Penyerangan Pearl Harbor ini memicu kemarahan publik dan sentimen anti-Jepang di Amerika. Warga Jepang di Amerika terkena dampak dari kemarahan publik ini. Rasisme, pengucilan, sampai tindakan persekusi diterima warga Jepang kala itu. Bahkan etnis Asia lainnya seperti Cina juga terkena dampaknya. Bisa Anda lihat sebuah foto yang menunjukkan seorang pekerja etnis Cina memberi label di punggungnya yang bertuliskan, "Saya orang Cina, bukan Jepang." Dalam situasi perang dan banyaknya tekanan dari publik atas ketidakpercayaan terhadap warga Jepang, akhirnya Presiden Franklin D. Roosevelt memberi perintah untuk menginternir atau mengasingkan orang keturunan Jepang, termasuk Jerman dan Italia. Kebijakan ini dimulai pada 19 Februari 1942. Akibatnya, sekitar 120.000 orang Jepang di Amerika dipindahkan ke kamp-kamp yang disebut kamp relokasi perang. Dari semua orang Jepang yang diasingkan, 62% diantaranya adalah warga negara Amerika. Kamp yang dibangun oleh pemerintah lebih terlihat seperti penjara, di mana kamp dikelilingi oleh kawat berduri dan menara pengawas yang dijaga militer. Ini adalah masa yang sulit bagi warga Jepang di Amerika, yang mana kebijakan pengasingan ini hanya berdasarkan darah Jepang yang mereka miliki, tanpa memandang pekerjaan, riwayat pengabdian, dan loyalitas. Bahkan, beberapa dari interniran atau orang-orang yang diasingkan ini adalah veteran Perang Dunia I yang berdinas di militer Amerika. Pengasingan warga Jepang ini juga bertujuan untuk melindungi warga Jepang dari tindakan kekerasan dan persekusi akibat dari kemarahan publik. Selain itu, tujuan dari pengasingan ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan sabotase dan kegiatan spionase oleh warga Jepang. Di tengah kebijakan pengasingan warga Jepang oleh pemerintah, muncul usulan dari beberapa petinggi militer agar memberi kesempatan bagi warga Jepang untuk berpartisipasi dalam perang yang sedang berlangsung. Elmer Davis dari kantor informasi perang menulis kepada Presiden Roosevelt. Ia menyerukan untuk membuat unit tempur bagi warga Jepang sebagai senjata propaganda untuk melawan klaim pemerintah Jepang atas rasisme di Amerika. Asisten Sekretaris Perang John McCloy juga mendukung gagasan tersebut. Dan Departemen Perang menyatakan mendukung gagasan tersebut. Pada akhirnya, pada tanggal 1 Februari 1943,
Presiden Roosevelt mengumumkan pembentukan tim tempur resimen ke-442. Ini adalah sebuah unit berisikan warga Jepang dengan perwira kulit putih. Setelah resimen ke-442 resmi dibentuk, pemerintah segera mengirimkan undangan panggilan kepada warga Jepang di Amerika. Pada awal perekrutan ini, hampir 4.000 warga Jepang di Amerika memenuhi panggilan tersebut, dan mereka memulai pelatihan di kamp pelatihan Shelby, Mississippi. Di sini mereka melaksanakan pelatihan dasar. Seiring berjalannya waktu, warga Jepang semakin banyak yang mendaftarkan diri, dan diperkirakan selama Perang Dunia II ini, sekitar 18.000 warga Jepang bergabung dalam resimen ke-442 dan mereka ikut bertempur di Eropa. Resimen tempur ke-442 ini hanya dikirim ke medan tempur Eropa melawan Jerman. Mereka tidak dikirim ke medan Pasifik melawan tentara Kekaisaran Jepang. Resimen ini menghadapi pertempuran pertamanya di Italia pada tanggal 26 Juni 1944 di desa Belvedere di Spoleto, Tuscany. Resimen ini menjadi bagian penting dalam kemenangan Amerika di Italia dan Prancis. Resimen ke-442 lebih dikenal karena keberhasilannya dalam misi penyelamatan batalion yang hilang, yang mana pada akhir Oktober 1944, Batalion 1 dari Resimen Infanteri ke-141 terpisah dari unitnya, dan mereka terkepung oleh tentara Jerman. Mereka terjebak di pegunungan Vosges, Prancis, dekat perbatasan dengan Jerman. Tanpa diduga, tim tempur resimen ke-442 diperintahkan untuk menyelamatkan batalion yang hilang oleh Jenderal Cayetan Dalquist. Misi penyelamatan ini akan menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Angkatan Darat Amerika. Misi ini dimulai pada tanggal 25 Oktober. Prajurit dari 442 berjalan dengan susah payah melewati kegelapan malam dan hujan sedingin es. Mereka harus melewati medan perbukitan curam, jurang, dan ladang dipenuhi ranjau. Beberapa jalan sempit dipenuhi juga oleh penghalang buatan. Pertempuran yang sengit dihadapi pasukan ke-442. Pada tanggal 29 Oktober, pasukan ke-442 telah bertempur selama 5 hari. Tetapi mereka belum bisa bergerak lebih jauh mendekati batalion yang hilang. Pertahanan Jerman cukup kuat dengan senapan mesin dan tembakan meriam. Di sini pasukan ke-442 terhenti pergerakannya, dan mereka tidak dapat bergerak maju. Pasukan ke-442 hanya bisa berlindung di balik lubang perlindungan dan pohon. Di tengah situasi yang sulit dan terjebak, tanpa diduga pasukan ke-442 melakukan tindakan yang mana dikenal sebagai serangan banzai. Sama seperti yang dilakukan tentara Kekaisaran Jepang di Pasifik. Para tentara ke-442 ini nekat berlari maju tanpa perlindungan dan dihujani tembakan dari Jerman. Ini adalah tindakan beresiko tinggi dan di luar strategi yang biasa digunakan militer Amerika. Serangan banzai ini berhasil memukul pasukan Jerman dan titik pertahanan Jerman dapat dikuasai. Hingga pada tanggal 30 Oktober, batalion yang hilang dapat diselamatkan. Resimen ke-442 ini memulai misi dengan 3.000 orang. 800 orang diantaranya terluka dan 200 orang gugur dalam misi ini. Serangan banzai ini cukup banyak memakan korban karena tindakan nekat dan berani. Mereka seperti seorang samurai di medan perang.
Ada yang mengatakan beberapa prajurit 442 berlari maju sambil meneriakkan kata Banzai, yang secara harfiah berarti panjang umur. Keberhasilan misi penyelamatan batalion yang hilang membuat resimen ke-442 dianggap sebagai pahlawan, dan membuat resimen ini semakin dihormati dan disegani. Dan prestasi yang didapat resimen ke-442 ini juga membuktikan bagaimana loyalitas dan dedikasi orang-orang Jepang ini terhadap Amerika selama Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, resimen ke-442 dianugerahi banyak medali penghargaan. Di antaranya 5.200 medali bintang perunggu, 588 bintang perak, 52 layanan terhormat, 7 unit terhormat, dan 21 medali kehormatan Kongres. Ketika pasukan ke-442 itu kembali dari Eropa, Presiden Harry Truman berkata, "Anda tidak hanya melawan musuh, tetapi Anda telah melawan semua prasangka." Resimen ke-442 yang hampir semua anggotanya adalah warga Jepang berhasil membuktikan kepada rakyat dan pemerintah Amerika bahwa mereka sangat loyal dan hati mereka adalah untuk Amerika. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.